mudah, alah so maksiat. Mangan bekecot. Mangan bekecot. Nanti apa namanya itu karaokean, nyewo apa? LC. Nanti habis itu tobat. Habis itu apa namanya? Tobat. Engko lek gak sempat taubat, mati, ya wis engko aku tak gandolan sarunge kiai. Gandolan sarunge Habib, gandolan surbane Habib, alias golek syafaat. Golek apa namanya? Golek syafaat. Loh. Kita sebagai ahli sunnah itu meyakini dengan yang adanya syafaat, adanya ampunan pada hari kiamat. Mu'tazilah tidak meyakini itu. Mu'tazilah kalau ada orang meninggal sebelum taubat, dia tidak akan bisa masuk surga. Dia akan kekal di neraka tanpa akhir. Selama dia muslim, dia akan tetap diadab, tapi adabnya tidak sekeras, tidak seburuk adabnya orang-orang apakah? Kafir. Ya ini yang dikatakan al-manzilah bainal manzilaten. Manzilah di antara kedudukan, di antara dua kedudukan. Daripada aspek ini saja, kita bisa melihat bahwasanya Mu'tazilah kui luweh kusuk daripada ahli sunnah. Ya sekarang kita lihat salafi itu, Masya Allah. Hampir semuanya itu batuknya apa? Batuknya hitam, min atharis sujud. Lagi ndelok Mas Yunus duduk batu etok, sing ireng kok. Kabeh apa jenenge? min atharis sujud. Loh. Kusuke Masya Allah, Wahabi ini sholatnya hampir tidak pernah sholat jamaah di masjid, hampir tidak pernah tertinggal. Ahli sunnah, wallah masjid ahli sunnah yang kadang-kala lek subuh sing sholatnya hanya 2-3 ekor tok. Kadang-kala akeh cagae daripada makmume. Akeh cagae daripada apa? Makmume. Tapi still ahli sunnah itu walaupun mungkin ibadahnya kurang, maksudnya kurang khusyuk, tapi akidah mereka itu benar. Yang ini ibadahnya kusuk, ibadahnya banyak, tapi akidahnya tidak benar. Ketika akidahnya itu tidak benar, mereka dikatakan mubtadi'un fasik, karena bid'ahnya itu terpulang kepada keyakinannya, dan bid'ah keyakinan ini lebih susah untuk dibetulkan daripada bid'ah yang lain. Wa fi kufrihi qaulan. Apakah yang meyakini kuwatun muda'ah seperti apa yang diyakini oleh Mu'tazilah, bahwasanya Allah menciptakan api, kemudian Allah menitipkan kekuatan membakar kepada api, kemudian Allah lepas tangan. Suatu saat Allah akan audit api itu, kalau api itu lulus ya tetap ada, kalau tidak Allah Subhanahu wa taala bisa untuk mengambil kekuatan api itu. Yang meyakini hal semacam ini kufur apa tidak? Katanya Imam Sanusi, wa fi kufrihi apa? Kaulan. Dan di dalam kekufuran yang meyakini semacam ini ada dua pendapat. Pendapat yang terkuat daripada pendapat ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah ini bahwasanya dia tidak kafir. Dia cuma fasik mubtadi yang meyakini al-kuwah muda'ah, dia hanya fasik dan mubtadi, sampai dikatakan di dalam Khoridatul Bahiyah karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir, wa may yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Dan barang siapa yang meyakini al-quwah muda'ah, maka dia itu bid'iyun, maka dia itu menjadi ahli bid'ah, fala taltafiti. Jangan kamu tengok kepada orang yang mengatakan bahwasanya dia ini adalah orang yang kafir. Dengan ini selesailah sudah hal-hal yang berkaitan tentang anwa'us syirik. Sekarang kita akan masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu usulul kufri wal bid'ah. Usulul kufri wal bid'ah. Apa itu usul? Usul itu adalah akar-akar. Adalah akar-akar daripada kekufuran dan kebid'ahan. Jadi kufur itu ada akarnya, dan kebid'ahan juga ada akarnya. Daripada kebid'ahan dan kekufuran ini, daripada akar-akar ini akan muncul banyak sekali kekufuran. Anda kalau tengok Tobaiyin, falasifah, kekufuran mereka akan
akan berasal daripada salah satu daripada 7 akar ini. Kemudian ada juga usulul bidah, Mu'tazilah, Wahabiyah, dan yang lain-lain juga akan berasal daripada salah satu daripada kekufuran ini. Sebab itu di sini dikatakan 7 dan ini penting sekali. Dan ini penting sekali. Dan ini saya rasa adalah salah satu daripada uslub daripada asalibul mutakallimin yang mana mereka itu akan mengembalikan semua masail-masail itu kepada qawaid kubro. Dan ini yang menurut saya diantara mizah daripada kitab Al-Muqaddimat As-Sanusiyah yang menyebutkan di dalamnya itu ada anwa usyirik dan usulul kufur wal bidah. Karena waktunya masih sudah sempit, insya Allah saya akan membaca satu saja daripada usulul kufur wal bidah ini karena tadi katanya mau ada acara lain di sini. Satu saja, kita jelaskan satu, insya Allah 6 yang akan datang. Ya, 6 yang lanjutnya, 6 yang selainnya kita akan baca di pertemuan yang akan datang. Usulul kufri wal bidah sab'atun. Yang pertama adalah al-ijabud dzati. Ijab. Ijab itu maknanya wajib keluar daripada sesuatu yang lain. Dzati, tidak tengok daripada perkara yang lain. Contohnya biasanya itu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kelompok di antaranya adalah kelompok falasifah itu meyakini bahwasanya daripada Allah itu keluar satu perkara tanpa keinginan Allah. Karena Allah ada, dia itu keluar seperti bayangan kita. Karena kita ada bayangan kita. Kenapa bayangan kita itu ada? Apakah karena kita menginginkannya? Tidak. Kita menginginkan atau tidak, bayangan kita itu tetap ada. Tidak ada urusan dengan keinginan kita. Kita ingin bayangan kita ada, ya bayangan kita tetap ada. Kita tidak ingin bayangan kita ada, ya bayangan kita tetap ada. Tidak ada urusan. Aywa. Begitu pula ada yang namanya al-ijabud dzati, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ketika menciptakan alam semesta itu bukan karena keinginannya. Tapi karena Allah ada, maka alam semesta itu ada. Ijab ini maknanya dengan arti keluarnya sesuatu daripada sesuatu yang lain tanpa keinginan sesuatu tersebut. Itu yang namanya ijab adzati. Anda tengok kepada sesuatu itu tanpa tengok kepada benda-benda yang lain. Kalau Anda meyakini keyakinan ini, muskilah, sangat bermasalah sekali. Karena nanti implikasinya di dalam akidah akan sangat banyak. Yang meyakini Allah Subhanahu wa taala itu mujibun walaisa fa'ilun mukhtar, yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu keluar daripada Allah itu perkara-perkara yang lain selain Allah tanpa Allah menginginkannya, akan ada implikasi-implikasi yang berbahaya. Di antaranya Anda akan menafikan keinginan Allah. Yang kedua, Anda akan menafikan ilmunya Allah. Yang ketiga, Anda akan menafikan hari kiamat. Ini salah satu akar yang dengan sebab ini Imam Ghazali mengkafirkan falasifah. Di dalam kitab beliau Tahafutul Falasifah, Imam Ghazali mengatakan bahwasanya di antara sebab kafirnya falasifah itu adalah mereka meyakini apa? Al-ijabud dzati ini. Karena ijabud dzati ini menjadikan selama Allah itu ada, maka alam semesta itu ada. Dan selama itu alam semesta tidak mungkin hancur. Secara otomatis kalau ada orang itu meyakini ijabud dzati, dia akan menafikan adanya hari kiamat. Kenapa? Karena hari kiamat itu adalah hari hancurnya alam semesta. Tidak ada tidak ada hari setelah, tidak ada hari lain setelahnya, karena hari kiamat namanya hari. Hari itu selain malam. Karena itu para ulama mengatakan kiamat itu akan terjadi siang hari, bukan malam hari. Hari kiamat atau hari akhir. Setelahnya tidak ada hari yang lain. Hari itu akan terus ada sampai selamanya. Tidak ada malam setelah itu. Harinya apa? Akan berakhir di situ.
Dan hari kiamat itu siang hari, bukan malam hari. Alek malam hari kepenak